guys, how's your life? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Akan ada 3 pembahasan yang mau aku kupas di sini. Yang pertama yaitu peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Menurut Dr. Andes Bani Ahmad Saibani MSI dan Hendra Ahdiyat MPD, peserta didik adalah para murid, siswa atau mahasiswa yang seluruhnya menjadi objek pendidikan. Peserta didik biasa disebut juga sebagai anak didik. Menurut Abdul Aziz, anak didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, anak didik adalah anak yang belum dewasa yang membutuhkan orang lain untuk menjadi dewasa. Contohnya yaitu anak kandung. Anak kandung adalah anak didik dalam lingkungan keluarga. Sedangkan anak didik di lingkungan sekolah yaitu murid atau siswa. Jadi, yang dimaksud peserta didik adalah objek pendidikan yang meliputi anak didik, yaitu para siswa, murid atau mahasiswa yang sedang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan. Yang kedua, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu apa sih? Mari kita belajar bersama-sama. Pada bagian rekomendasi dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam pertama atau First World Conference on Muslim Education tahun 1977, pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Tafsir 1992. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu taklim. Menurut Rashid Ridho, taklim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Selain itu, menurut Abdul Al-Fatah Jalal, taklim adalah penyampaian pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan tanggung jawab serta penanaman amanah sehingga terjadi penyucian diri dari manusia dari segala kotoran agar manusia tersebut bisa menerima hikmah serta mempelajari segala sesuatu yang bermanfaat baginya dan orang lain. Yang kedua ada tarbiyah. Menurut Al-Ghazali, tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberinya nasihat, sehingga anak tersebut mampu memiliki potensi dan kompetensi yang mantap, serta bisa menumbuhkan sifat-sifat yang baik, bijak, cinta tanah air, dan berguna bagi tanah airnya. Sementara itu, Al-Qasimi menyatakan bahwa at-tarbiyah adalah penyampaian sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga yaitu menurut Al-Ta'dib. Ta'dib menurut Naqib Al-Attas berasal dari kata kerja adabun yang berarti pengenalan atau pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujudnya bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat manusia. Nah, dari pengertian tersebut, pendidikan menurut Islam adalah usaha agar manusia mengenal kedudukan Tuhannya dalam kehidupan ini. Merujuk pada uraian di atas, pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta pengembangan pemahaman kedua sumber tersebut berdasarkan kepada pikiran atau ra'yu dan ijtihad.
Nah, pembahasan yang ketiga yaitu ada peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik berkedudukan sebagai objek pendidikan. Nah, dalam pendidikan Islam ini, peserta didik tidak hanya sebatas pada anak didik saja, tetapi pendidik juga termasuk sebagai peserta didik. Maksudnya pendidik itu bisa dikatakan sebagai peserta didik karena tidak ada manusia yang dapat mengungguli ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya manusia itu mengakui dirinya sebagai fakir ilmu. Nah, terakhir kesimpulannya adalah dalam peranannya di dunia pendidikan, peserta didik harus bekerja sama dengan pendidik untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dengan cara melakukan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. See you on the next video. Goodbye.